Bagi sebagian besar orang, perjalanan waktu atau time traveler memang masih menjadi tanda tanya. Apakah mungkin seseorang dapat melakukan perjalanan waktu ke masa depan atau ke masa lalu? Karena time traveler sendiri memang sangat sulit untuk diterima oleh akal, bahkan sangat tidak mungkin. Namun sebenarnya time traveler pernah dialami oleh Nabi Muhammad dalam kisah Isra Mirajnya, di mana beliau pergi ke masa lalu dan ke masa depan sehingga beliau diperlihatkan keadaan umatnya di masa depan nanti. Berikut kisah Isra Miraj yang sebenarnya adalah time traveler. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa silakan like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Secara istilah, Isra artinya berjalan di waktu malam hari, sedangkan Mi'raj adalah alat atau tangga untuk naik. Isra mempunyai pengertian perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Mi'raj adalah kelanjutan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha dan langit tertinggi tempat Nabi Muhammad SAW bertemu Sang Pencipta. Maka Isra Mi'raj adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Dari sisi saintis, Isra Mi'raj memang memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti. Thomas Jamaluddin yang merupakan profesor riset astronomi astrofisika, lembaga penerbangan dan antariksa nasional, mengakui Isra Mi'raj mengusik keingintahuan akal manusia untuk mencari penjelasan ilmu. Thomas mengungkapkan, Isra Mi'raj bukanlah perjalanan dengan pesawat terbang antar negara dari Mekah ke Palestina dan penerbangan antariksa dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh lalu ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj baginya adalah perjalanan keluar dari dimensi ruang dan waktu. Soal bagaimana caranya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menjelaskannya. Thomas memaparkan Isra Mi'raj sebagai perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu, setidaknya memperkuat keimanan bahwa Isra Mi'raj lazim untuk ditinjau dari segi sains tanpa perlu dipertentangkan. Thomas menjelaskan manusia hidup di alam yang dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Ada 3 dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, dan 1 dimensi waktu. Maka tak heran bila manusia selalu berkutat pada jarak dan waktu. Dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah bersama Jibril dengan wahana burak keluar dari dimensi ruang sehingga dengan sekejap sudah berada di Masjidil Aqsa. Rasul bukan bermimpi karena dapat menjelaskan secara detail tentang Masjidil Aqsa dan tentang kafilah yang masih dalam perjalanan, tutur dia. Selain itu, Thomas berpendapat bahwa Rasulullah juga keluar dari dimensi waktu sehingga dapat menembus masa lalu dengan menemui beberapa nabi. Bahkan Rasul pun ditujukan surga dan neraka dan diperlihatkan keadaan umatnya di akhir zaman yang menurut Thomas mungkin berada di masa depan, mungkin juga sudah ada di masa sekarang sampai setelah hari kiamat. Thomas menganalogikan Isra Mi'raj dengan perjalanan ke alam lain yang dimensinya lebih besar. Ilustrasinya adalah dimensi 1 adalah garis, dimensi 2 adalah bidang, dimensi 3 yaitu ruang. Alam 2 dimensi yakni bidang tentu mudah menggambarkan alam 1 dimensi yaitu garis. Begitupun dengan alam 3 dimensi, yakni ruang yang mudah menggambarkan alam 2 dimensi bidang. Sedangkan dimensi yang rendah tidak akan sempurna menggambarkan dimensi yang lebih tinggi. Kotak berdimensi 3 pun tidak tampak sempurna bila digambarkan di bidang yang berdimensi 2. Thomas mengatakan alam malaikat termasuk jin kemungkinan berdimensi lebih tinggi dari dimensi ruang waktu. Sehingga bagi malaikat dan jin tidak ada lagi masalah jarak dan waktu. Karena itu mereka bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat mereka. Alam berdimensi 2 tidak dapat menggambarkan alam berdimensi 3. Namun sebaliknya, alam berdimensi 3 mudah menggambarkan dimensi 2. Isyarat di dalam Al-Quran dan hadis pun menurutnya menunjukkan hal itu. Malaikat dan jin tidak diberikan batas waktu, sehingga seolah tidak ada kematian bagi mereka, dan bisa berada di berbagai tempat karena tidak dibatasi oleh ruang. Karena itu Thomas berpandangan Rasulullah bersama malaikat Jibril diajak ke dimensi malaikat, sehingga Rasulullah dapat melihat Jibril dalam bentuk aslinya, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah 53 ayat 13-18.
Dengan mudah pula Rasulullah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa terikat ruang waktu. Langit dalam konteks Isra Miraj bukanlah langit fisik berupa planet atau bintang, tetapi suatu dimensi yang tinggi, karena langit memang bermakna sesuatu di atas kita dalam arti fisik maupun non-fisik, ungkapnya. Terlepas dari itu, Thomas menyadari ilmu manusia tidak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan Isra Mi'raj. Sebab seperti dalam surah Al-Isra ayat 85, bahwa Allah SWT hanya memberikan sedikit sekali ilmu kepada manusia. Karenanya dia menambahkan, hanya dengan imanlah bisa percaya bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun pada hakikatnya, perjalanan waktu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah sebuah mukjizat dan tidak bisa dilakukan oleh manusia selainnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah manusia sekarang dapat melakukan time traveler dan bisa menciptakan alat untuk pergi ke masa depan atau ke masa lalu?